yang memiliki panggilan profetik atau rindu bergerak dalam karunia atau sudah bergerak dalam karunia Roh Kudus dapat membaca ini. Karakter profetik ketika Anda mengalami karunia yang luar biasa tanpa karakter Tuhan, itu akan meninggalkan rasa tidak enak di mulut Anda. Tidak peduli seberapa diurapi seseorang, sulit untuk menerima pelayanan mereka jika mereka menjalani kehidupan yang bertentangan dengan karakter Kristus dan buah roh. Itulah mengapa sangat penting bahwa, sebagai pria dan wanita yang berusaha untuk bertumbuh dalam karunia profetik kita terus berusaha untuk memperdalam perjalanan kita bersama Kristus dan menjalani kehidupan yang memuliakan Dia dalam segala hal. Bukan berarti kita akan menjadi sempurna, tetapi kita harus bergerak menuju kekudusan yang lebih besar dan menangani masalah-masalah dalam hidup kita yang akan melemahkan pelayanan kita, atau menyebabkan kita tersandung. Saya tidak berbagi rahasia saya dengan banyak orang. Jika saya harus membuka hati saya dan mengungkapkan pikiran terdalam saya perlu tahu bahwa orang lain dapat dipercaya. Saya percaya itu sama dengan Tuhan. Dia rindu untuk berbagi hatinya dengan umatnya, tetapi sayangnya beberapa orang percaya tidak memiliki karakter atau kedewasaan untuk melayani apa yang akan Dia katakan kepada mereka. Kualitas dan karakteristik apa yang Tuhan cari dalam diri orang-orang yang ingin Dia ajak bicara. Kerendahan hati adalah jalan menuju keintiman dengan Tuhan, sedangkan kesombongan mengarah ke gurun rohani. Saudara tiri Yesus pernah menulis ini, Tuhan menentang orang yang sombong tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 kata Yunani untuk menentang di sini secara harfiah berarti bahwa Tuhan menentang atau menempatkan dirinya sendiri melawan orang yang sombong. Kadang-kadang kita menyalahkan iblis karena menghalangi jalan kita, bisa jadi sebenarnya Tuhan menentang kita. Namun, perlu kita catat bahwa kata anugerah di sini adalah charis yang juga bisa berarti perkenanan. Selain itu, ini adalah akar dari kata karismata yang digunakan untuk karunia rohani dalam Perjanjian Baru. Jadi, secara keseluruhan, ayat ini bisa berbunyi, Tuhan menempatkan dirinya melawan orang-orang yang sombong, tetapi Dia memberi kemurahan dan memberikan karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Kebanggaan adalah sesuatu yang dapat menyusup ke dalam hidup kita dengan sangat halus, terutama saat kita tumbuh dalam karunia dan Tuhan meningkatkan visibilitas atau lebih dikenal kita atau memperluas platform kita. Saya telah menemukan ini terutama benar dalam nubuatan. Orang-orang senang mendengar apa yang dikatakan oleh orang profetik. Mereka tampaknya memiliki hotline khusus untuk Tuhan. Sedihnya, seiring berjalannya waktu, sang nabi dapat mulai mempercayai pujian dan sanjungan yang dilimpahkan orang lain kepada mereka. Mereka mulai merasa berhak atas perlakuan khusus. Mereka merasa sulit untuk tunduk pada otoritas atau menerima kritik. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang diurapi. Kita melihat ini dalam kehidupan Saulus. Dalam menegurnya, Samuel berkata, "Kamu dulunya kecil di matamu sendiri." 1 Samuel 15 ayat 17. Seiring pertumbuhan dan status Saul, dia telah berpindah dari kerendahan hati yang tulus ke tempat kebanggaan, hak dan pembangkangan. Pada akhirnya Tuhan menghapus pengurapannya karena Saul telah mendiskualifikasi dirinya dari kepemimpinan. Sangatlah penting untuk mengingat bahwa karunia rohani hanyalah karunia. Anda tidak mendapatkannya, Anda juga tidak pantas mendapatkannya. Itu bukan piala untuk dipamerkan, itu adalah alat yang digunakan untuk memperlengkapi gereja dan melayani orang lain. Seperti yang dikatakan Jack Deere, kerendahan hati dan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan berjalan beriringan. Setiap orang dalam Alkitab yang memiliki kemampuan hebat untuk mendengar suara Tuhan juga merupakan orang yang sangat rendah hati. Ketersediaan mendengar suara Tuhan dengan kejelasan dan konsistensi menuntut Anda bersedia menyerahkan hidup Anda dalam penyerahan diri dan berserah diri kepada Bapa. Tidak ada jalan pintas atau pengganti. Bahkan Yesus, sepanjang pelayanannya, membuat kebiasaan untuk menjauh dari keramaian agar ia dapat bersama Bapa. Markus 1 ayat 35, Lukas 4 ayat 42, Lukas 5 ayat 15. Saat Anda melihat kehidupan Yesus, dia tidak pernah terburu-buru, stres, atau bingung. Meskipun tuntutan atas dirinya sangat besar, dia tidak pernah terburu-buru. Ini karena dia memandang waktunya sebagai waktu Bapanya. Dia benar-benar tersedia untuk apapun yang Bapa rencanakan untuknya setiap hari. Dia hanya melakukan apa yang dia katakan dilakukan Bapanya. Yohanes 5 ayat 19.
Dia selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi kehendak Bapa. Apa yang saya bicarakan di sini adalah lebih dari sekedar memiliki waktu tenang 30 menit setiap hari dengan Tuhan, yang sangat membantu. Ini tentang mempersembahkan setiap menit dari hari Anda kepada Tuhan di rumah, di tempat kerja, saat Anda berbelanja bahan makanan, dan saat Anda terlibat dalam hobi Anda. Itu adalah memperhatikan bisikan roh di tengah kekacauan dan kebisingan di sekitar. Itu mengalami kehadirannya dan mendengarkan suaranya sepanjang hari dalam segala situasi. Sebagai seorang pendeta, saya dulu percaya bahwa saya harus tersedia untuk semua orang, setiap saat. Saya ditarik ke berbagai arah dan kelelahan. Sekarang saya jauh lebih fokus dan sengaja dalam bagaimana saya menghabiskan waktu saya. Saya berusaha untuk membedakan apa yang Bapa sudah lakukan dan bermitra dengannya. Saya mendengarkan suaranya saat saya berinteraksi dengan anggota gereja dan pengunjung. Saya merasa bebas untuk mengatakan tidak daripada terus menjadwalkan diri saya sendiri dalam upaya untuk menyenangkan orang. Saya menyelesaikan banyak hal, jika tidak lebih, tetapi tanpa stres dan kecemasan. Ini juga mempengaruhi kehidupan doa saya. Saya menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari, biasanya hal pertama. Namun, sekali atau dua kali seminggu dia mungkin membangunkan saya pada dini hari, sekitar jam 4 pagi. Saya hanya turun dari tempat tidur, pergi ke ruang kerja saya, berlutut, dan tetap di sana sampai saya percaya dia selesai berbicara. Itu seringkali ketika saya mendengar dia dengan sangat jelas. Seolah-olah Bapa telah memutuskan, jika dia menyediakan waktu untuk aku akan membuat sepadan atau efektif dengan waktunya. Ketika Yesus memilih ke-12 rasul-Nya, kita membaca bahwa, di atas segalanya, mereka dipilih agar mereka dapat bersama-sama dengan Dia dan Dia dapat mengutus mereka untuk berkhotbah dan memiliki kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 dan 15 Kehadiran bersama Yesus mendahului kuasa untuk berkhotbah dan melayani. Kesuburan agar berbuah mengalir dari keintiman yang hanya bisa terjadi bila ada ketersediaan. Ketaatan Tuhan berbicara kepada mereka yang bersedia melakukan apapun yang Dia katakan kepada mereka. Sebagai seorang pendeta, orang sering meminta saran kepada saya tentang masalah atau dilema tertentu yang mereka hadapi. Namun, seiring waktu, yang saya sadari adalah bahwa mereka tidak benar-benar mencari masukan atau kebijaksanaan saya. Mereka hanya ingin saya menegaskan apa yang telah mereka putuskan dalam hati mereka untuk dilakukan. Siapapun yang pernah melayani dalam pelayanan pemuda akan tahu persis apa yang saya bicarakan. Seorang gadis remaja Kristen datang dan membutuhkan nasihat tentang seorang pria yang ingin dia kencani. Dia memberi tahu Anda bahwa dia bukan orang percaya tetapi dia tidak menentang agama Kristen. Plus, dia mungkin bisa membawanya kepada Kristus. Anda mengungkapkan pendapat Anda bahwa itu bukan ide yang baik. Bahwa, jika dia akan berkencan, itu harus dengan seorang Kristen yang berkomitmen. Dia berterima kasih pada Anda saran dan seminggu kemudian Anda melihat dia berjalan bergandengan tangan melalui mal dengan pria non-Kristen. Bayangkan ini terjadi beberapa kali. Pada titik tertentu, Anda hanya akan mengatakan kepadanya, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan karena itu tidak mengubah cara Anda hidup. Seringkali kita meminta Tuhan untuk berbicara kepada kita, namun ketika Dia melakukannya, kita tidak menurut karena kita tidak menyukai apa yang Dia katakan kepada kita. Itu tidak nyaman atau melibatkan pengorbanan yang tidak ingin kita lakukan. Kita tidak langsung mengatakan tidak kepadanya. Kita hanya melanjutkan hidup kami seolah-olah Dia tidak pernah berbicara. Jika ini terus berlanjut, pada titik tertentu, Tuhan akan diam. Mengapa Dia menyia-nyiakan kata-katanya pada mereka yang tidak mau mendengarnya? Alasan mengapa Yesus mendengar suara Bapa lebih jelas daripada siapapun adalah keinginannya yang total untuk taat, berapapun harganya. Dia berkata, dengan diri saya sendiri saya tidak dapat berbuat apa-apa, aku menilai hanya seperti yang aku dengar, dan penilaianku adil, karena aku berusaha untuk tidak menyenangkan diriku sendiri tetapi Dia yang mengutusku. Yohanes 5 ayat 30. Ketika Tuhan melihat kerelaan itu di dalam hati kita, Dia akan berbicara kepada kita dengan bebas dan sering. Dalam Yohanes 14 ayat 23 Yesus menjawab, siapapun yang mencintaiku akan mematuhi ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi mereka, dan kami akan datang kepada mereka dan membuat rumah kami bersama mereka.
Ketaatan dan keintiman dengan Tuhan berjalan beriringan. Jika Anda ingin mendengar Tuhan, lakukan apa yang Dia katakan. Kemurnian tanggung jawab kita adalah untuk selalu menjadi bejana yang bersih dan dikuduskan melalui mana Roh Kudus dapat melayani. Di atas segalanya, jagalah hatimu, karena semua yang kamu lakukan mengalir darinya. Amsal 4 ayat 23. Bahkan air yang paling bersih sekalipun, jika mengalir melalui saluran yang tidak bersih, menjadi tercemar. Dalam usaha untuk mendengar dan mengkomunikasikan suara Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa jika Anda berbuat dosa, Anda didiskualifikasi dari pelayanan kenabian. Apa yang saya katakan adalah menjadi murni dan dekat dengan Tuhan berjalan seiringan. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Matius 5 ayat 8. Jika kita ingin mencari keintiman dengan Bapa, kita perlu berurusan dengan bidang-bidang kehidupan kita di mana mungkin ada penghalang untuk berkat-Nya. Ini dapat mencakup nafsu, pornografi, kepahitan, tidak memaafkan, kesombongan, keserakahan, kecemburuan, kemarahan, kenegatifan, Dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan diucapkan kata demi kata melalui para nabi. Misalnya, dalam Yeremia 1 ayat 9 kita membaca, "Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Tuhan berkata kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh firmanku di mulutmu." Itulah sebabnya mereka secara harfiah dapat berkata, "Demikianlah firman Tuhan." Saat ini, jauh lebih sering, nubuat diungkapkan pada umatnya dengan cara yang kurang jelas dan tegas. Itu biasanya disaring melalui kepribadian, prasangka, dan masa lalu kita. Yesus sendiri berkata, "Karena dari luapan hati, mulut berbicara." Lukas 6 ayat 45. Jika kita memiliki dosa yang belum bertobat dan masalah yang belum terselesaikan, ini kemungkinan besar akan menyimpangkan, merusak, atau mencemari apa yang kita bagikan. Yohanes Pembaptis berkata tentang dirinya dan Yesus, "Dia harus bertambah, tetapi aku harus berkurang." Yohanes 3 ayat 30. Keberanian para nabi pada dasarnya adalah pejuang, yang tahu bagaimana membebaskan tawanan dengan kata-kata yang membebaskan dan berperang atas nama penerima pelayanan. Para nabi perlu mengatakan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka katakan, meskipun itu tidak populer, keren, atau benar secara politis. Mereka tidak mencari persetujuan manusia melainkan hidup untuk satu audiens Tuhan. Tuhan menugaskan Yeremia dengan kata-kata ini, "Engkau harus pergi kepada setiap orang yang kuutus kepadamu dan mengatakan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Jangan takut kepada mereka." Pasal 1 ayat 7 dan 8. Keberanian sangat dibutuhkan dalam budaya Batal Barat saat ini di mana ada begitu banyak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat, terutama seputar masalah politik, seksualitas, dan moral. Yohanes Pembaptis benar-benar kehilangan akal karena dia menolak untuk menyerah pada kekuasaan dan tetap diam tentang amoralitas yang dia saksikan. Lihat Markus 6. Ini tidak berarti seorang kenabian harus dengan sengaja bersikap kasar atau ofensif. Nabi juga tidak harus selalu menjadi pembawa malapetaka dan kesuraman yang negatif. Kadang-kadang, nubuat akan menghadapi budaya yang berlaku dan menyerukan pertobatan. Di lain waktu itu akan sangat menguatkan dan membesarkan hati. Jangan berasumsi bahwa seseorang yang menentang moralitas atau politik liberal adalah kenabian. Mungkin mereka hanya memiliki masalah kemarahan yang belum terselesaikan. Yesus selalu mengatakan kebenaran dengan terus terang dan otoritas yang besar tetapi tidak pernah dengan sikap tidak hormat atau arogan. Ya, dia membalikkan meja di kuil dan berkonflik dengan para pemimpin agama. Tapi dia juga mengalihkan perhatian dari wanita yang tertangkap basah berzina yang akan dilempari batu dan menghabiskan waktu dengan pemungut pajak dan orang berdosa. Kerendahan hati, kemurnian, ketaatan, dan keberanian semuanya mengalir bersama dalam kehidupan pribadi kenabian untuk membawa keseimbangan yang indah dari otoritas dan integritas seperti Kristus. Ketika mereka berbicara, orang mendengarkan, bukan karena volume nada mereka, tetapi karena pengurapan atas hidup mereka. Semua orang Kristen mewakili Tuhan di bumi ini. Kita adalah duta Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20. Melalui kita, dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Oleh karena itu, kehidupan dan gaya hidup kita penting. Karakter dan perilaku kita akan mendukung apa yang kita beritakan atau menolaknya.
Anda bisa menjadi sangat berkarunia dan tepat secara bernubuat, namun jika Anda sombong, kasar, atau negatif, Anda akan melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berjalan dekat dengan Kristus, tunduk pada otoritas ilahi, dan menangani masalah apapun dalam hidup Anda yang akan menghalangi Anda untuk berjalan dalam kepenuhan hidup yang Yesus berikan kepada Anda. Latihan praktis adalah manakah dari 5 karakter di atas: kerendahan hati, ketersediaan, kepatuhan, kemurnian, keberanian yang paling Anda perjuangkan. Jika itu hawa nafsu atau ketaatan, adakah seseorang yang berdoa bersama Anda dan yang dapat menaungi Anda? Jika ada masalah yang belum terselesaikan yang perlu Anda tangani, seperti kepahitan atau sikap tidak mau mengampuni, apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menghilangkan rintangan ini dan melangkah maju?